Sumonggo sambil menyawang jaburannya gak ada adanya minuman dan ngesas. Sebuah cerita nyai-nyai dan kaki-kaki dijuluki dengan Nyai dan Kaki. Kaki-kaki tersebut dengan nyai-nyai tersebut mau menjenguk nenek moyangnya yang pertama kali melahirkan cucunya. Ia berusaha untuk menimba ilmu, tapi bingung ketika si Nyai dan Kaki itu mau menjenguk cucunya setelah 10 tahun. Kebetulan ada kelenteng rambu-rambu untuk melihat bagaimana situasi kondisinya. Pertama, kelenteng tersebut ditanam sampai 10 tahun hingga dapat untuk menjadi tanda tangannya. Kelenteng pertama ditemukan sebuah genjik, celeng dan kidang. Genjik tersebut apabila dipisah maka ia langsung glupuk. Dalam arti bertengkar. Karena saking bingungnya nggak ada oleh-oleh untuk si cucu tersebut, ia terpaksa menyampurkan genjik kidang dan genjik celeng itu dibawa pakai suatu wadah, jadikan satu. Setelah dicampur ia tiba-tiba diam, tidak bersuara lagi, dalam arti tidak bertengkar lagi. Itu zaman sekarang. Yang kedua, si nenek itu melihat kelenteng yang kedua ada manuk atau burung. Burung tersebut warnanya bagus, kemilau, warna-warni dan suaranya merdu seperti kicauan burung-burung zaman sekarang untuk lomba-lomba berkicau. Setelah diikuti nenek dan kaki-kaki tersebut, nyai-nyai kaki-kaki tersebut diikuti terus, dia berhenti ke sebuah gua. Gua tersebut isinya apa? Ternyata batangnya seekor hewan yang sudah meninggal membusuk dan diisi oleh belatung-belatung yang sedang memangsanya. Ketika melihat nyai itu berkata, dan kakek itu terkejut. Loh, kok makannya batang? Setelah makan batang, ia lihat tinggalkan lagi. Setelah melihat kelenteng yang kedua tumbuh subur, nyai-nyai kaki-kaki tersebut melihat sungai yang deras, warnanya keruh, kelihatan sangat dalam. Nyai, apakah ini sangat dalam? Kata Kaki. Nyai tersebut bertanya lagi, coba Kaki mencari ranting untuk menjajaki
sungai ini, tapi kelihatannya dalam sekali, Kak Nyai. Kakek-kakek tersebut mencari ranting untuk memperjelaskan atau meyakinkan bahwa sungai itu dalam atau dangkal. Setelah ranting itu ditemukan kakek, lalu kakek tersebut menancapkan ranting itu ke dalam sungai tersebut. Kakek terkejut, lalu ia berkata, "Oh Nyai, ternyata sungai ini dangkal sekali. Mari kita lalui." Dan yang terakhir, setelah kakek-kakek Nyai itu menyeberangi sungai, ada sebuah gubuk atau rumah di dalam hutan yang tiba-tiba ada hujan lebat angin kencang sehingga rumah tersebut atau gubuk tersebut bocor. Atapnya berserakan karena kening angin. Lalu kakek dan Nyai itu mengatakan, seandainya ada seorang pemuda yang bisa memperbaiki gubuk ini, maka ia akan jadikan menantunya. Tapi jika sebaliknya, apabila perempuan, maka akan kujadikan saudaranya. Tiba-tiba ada seekor macan datang. Secara singkat, sudah berbincang-bincang, akhirnya seekor macan tersebut mempersetujuinya. Baik, saya akan naik ke atap rumah ini. Dengan sekilas seperti sambaran air, angin, atau seperti sambarnya petir, maka selesailah. Sudah kakek dan Nyai. Apakah Nyai dan kakek mau menepati janjinya? Dalam cerita ini mengisahkan zaman sekarang, dari mulai genjing-kijang, burung yang berkicau merdu berwarna-warni bulunya, dan sungai yang kelihatan dalam, dan yang terakhir adalah macan si Abulai Samarkandi. Demikian, selesai, wassalam.